Apakah Yesus dan Isa itu sama atau berbeda? Dengarkan penjelasan saya. Dalam Alkitab sudah dituliskan kisah tentang Yesus dengan jelas bahwa Yesus lahir di Bethlehem, kota Yudea, dari seorang perawan bernama Maria, yaitu pada zaman Herodes, Raja Yudea. Pada zaman Kaisar Agustus memerintah, yaitu Raja Romawi. Dan sewaktu Kirene itu menjadi wali negeri di Syria. Itu fakta sejarah dalam Alkitab. Yesus mati disalibkan pada zaman gubernur Roma, kerajaan Roma yang provinsi Yudea saat itu adalah Pontius Pilatus pada abad pertama dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu fakta sejarah dalam Alkitab. Nah, Yesus Kristus itu adalah nama dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani ialah Yesua. Karena Yesus kisahnya ditulis dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru di Alkitab, maka dalam Alkitab itu dipakai nama Yesus Kristus. Nah, pengajaran Yesus ini berpengaruh kuat saat itu, sangat menyebar luas. Bahkan saat itu menjadi agama kerajaan Romawi. Nah, karena menyebar luas hingga berabad-abad kemudian, ajaran Yesus ini sampai ke Arab. Kemudian di Arab ditranslasikan menjadi nama Isa. Karena Yesus Kristus diterjemahkan dalam bahasa Arab. Itu adalah Isa dari bahasa Aram, Iso. Nah, ini Isa atau Iso yang diterjemahkan ini dengan kisah yang sama. Jadi kalau dengan kisah yang sama, persis sama, ya sah-sah saja berarti orangnya sama. Jadi kata Isa itu tidak ada dalam Alkitab. Yang ada adalah Yesus Kristus. Kata Isa itu hanya diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi kata Isa kalau dibilang ada dalam kita itu salah. Kalau ada di pengantar Alkitab, ya. Kita harus bedakan Alkitab, pengantar Alkitab, dan tafsir Alkitab. Ini adalah hal yang berbeda. Pengantar Alkitab dan tafsir Alkitab bisa dibuat oleh siapapun, ditulis oleh siapapun. Dengan caranya sendiri, dengan analisanya sendiri. Tetapi kalau Alkitab tidak bisa karena sudah dikanonisasikan oleh bapak-bapak gereja. Ya. Jadi dua nama yang berbeda untuk orang yang sama dan kisahnya persis sama, maka kita bisa katakan itu orang yang sama. Tetapi jika ada nama yang sama, baik itu nama Yesus ataupun nama Isa, tapi muncul dengan kisah yang berbeda, itu sah-sah saja. Kalau tiba-tiba saya buat nama anak saya Isa, atau ada tetangga saya namanya Yesus, dengan kisah hidup yang berbeda, kan itu sah saja, nggak ada masalah. Tetapi tidak bisa kita katakan itu adalah orang yang sama dengan Yesus dalam kisah yang sebelumnya dalam Alkitab. Itu adalah orang yang berbeda, kecuali kisahnya persis sama. Baru kita bisa katakan itu orang yang sama. Jadi kesimpulan saya, apakah Yesus dan Isa itu sama? Kalau Yesus dan Isa itu punya kisah yang sama, persis sama, maka itu orang yang sama. Tapi kalau Yesus dan Isa punya kisah yang berbeda, maka itu bukan orang yang sama. Jangankan nama berbeda. Namanya sama, misalnya Yesus dengan Yesus, tapi kisahnya berbeda. Saya katakan itu orang yang berbeda. Makanya kita syukuri sekarang di Indonesia sudah diganti perayaan besar, bukan pakai kata Isa Al-Masih lagi. Yang dipakai adalah Yesus Kristus. Sudah ada perayaan
wafatnya Isa Al-Masih diganti menjadi kematian Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus. Jadi itu kesimpulan saya, karena kita harus mengizinkan Yesus Kristus dalam Alkitab berdiri sendiri dengan kisahnya yang sudah dikisahkan dalam Alkitab. Dan kalau ada Isa atau Yesus dalam kisah yang berbeda, itu sah-sah saja, tapi bukan Yesus Kristus yang dalam Alkitab. Ini juga demi menjaga moderasi beragama agar tidak terciderai, menjaga kerukunan umat beragama di bangsa kita ini. Salam kerukunan, salam moderasi beragama. Tuhan memberkati.